Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Kembali lagi kita akan membahas mengenai hari kelima sampai dengan hari ke-10 dan juga tips mengisi LK 1.2. Bapak Ibu semua, hari ini adalah hari pertama Bapak Ibu mengikuti pendalaman materi untuk subaktivitas eksplorasi penyebab masalah atau ketika pada 9 tahapan itu termasuk pada langkah yang kedua. Nah, ketika kita masuk pada uraian masing-masing langkah yang diawali dari identifikasi masalah yang telah dilalui selama 4 hari, maka itu akan dilanjutkan menjadi kegiatan berikutnya, yaitu adalah eksplorasi penyebab masalah yang durasi waktunya adalah 6 hari atau 42 JP. Nah, tagihan pada langkah kedua ini adalah LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, kita akan fokus terlebih dahulu untuk langkah kedua ini ya, mengenai eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini hari dan aktivitas dari hari kelima sampai dengan hari ke-10 begitu ya. Ini hari kelimanya mengelompokkan masalah, itu memindahkan identifikasi masalah yang telah Bapak Ibu susun pada LK 1.1 ke LK 1.2 dan juga memperoleh bimbingan dari dosen dan juga guru PAMO untuk mengidentifikasi masalah-masalah pada LK 1.1. Kemudian hari ke-6-nya yaitu adalah melanjutkan pengisian LK.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini akan ada bimbingan dari dosen dan juga guru PAMO untuk langkah-langkah mencari kajian literatur begitu ya sebagai nanti upaya untuk mengisi LK 1.2. Nah, di sini mahasiswa nanti pada hari ke-6 itu melakukan kajian literatur ya untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Hari ke-7 dan hari ke-8, nah ini ada berbeda. Hari ke-7 itu wawancaranya dilakukan oleh Bapak dan Ibu peserta PPG kepada guru sebagai teman sejawat di sekolah Bapak dan Ibu dan juga kepada kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu. Mengenai apa? Mengenai penyebab dari masing-masing masalah yang Bapak Ibu telah diidentifikasi. Kemudian, setelah itu masuk ke hari ke-8, Bapak Ibu melakukan wawancara. Kepada siapa? Di sini kepada pengawas sekolah yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu atau juga pada pakar ya yang dianggap ahli atau sesuai dengan bidang Bapak dan Ibu. Kemudian hari ke-9 Bapak dan Ibu nanti diskusi tentang kajian literatur dan juga wawancara bersama dosen, guru PAMO dan juga teman sejawat di kelas Bapak dan Ibu secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian hari ke-10-nya di sini Bapak dan Ibu ya melakukan presentasi hasil analisis beberapa penyebab masalah. Nah, ini diharapkan hari ke-10 itu LK 1.2-nya selesai. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh LK ya formatnya ya. Ini format LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah itu terdiri dari kolom masalah yang identifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah dan hasil analisis penyebab eksplorasi penyebab masalah. Nah, kita fokus pada poin yang paling tinggi, yaitu poin 4. Nah, bagaimana caranya memperoleh poin 4? Yaitu dengan cara Bapak Ibu mengerjakan semua kolom masalah yang identifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, dan juga analisis penyebab masalahnya dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini berikut tips mengisi LK 1.2. Pada kolom masalah yang telah diidentifikasi, nah Bapak dan Ibu semua itu tinggal meng-copy paste atau menyalin atau mengetik ulang dari LK 1.1 ya atau memindahkan dari LK 1.1 pada kolom identifikasi masalah. Kemudian pada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah di sini Bapak Ibu silakan isi dengan penyebab-penyebab masalah berdasarkan hasil kajian literatur, kajian wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah, kemudian juga kepada pengawas dan pakar. Dan kolom yang ketiga, analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini Bapak Ibu semua melakukan analisis terlebih dahulu terhadap penyebab-penyebab yang telah diisikan pada kolom kedua.
Nah, hasil analisisnya Bapak Ibu tuangkan pada kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Biasanya hasil analisis itu lebih mengerucut ya dari eksplorasi penyebab masalah yang cukup banyak. Nah, itu dikerucutkan berdasarkan hasil analisis penyebab manakah yang memang dominan gitu ya, berpengaruh terhadap munculnya masalah yang diidentifikasi. Nah, ini contohnya. Nah, tadi kan menyebutkan bahwa masalah yang telah diidentifikasi itu tinggal memindahkan dari LK1.1. Nah, jadi jenis permasalahan itu ada motivasi, nah dipindahkan saja dari motivasinya itu ke kolom masalah yang diidentifikasi. Kemudian pemahaman konsep itu pindahkan ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan hasil kajian literatur ya, melakukan kajian literatur dulu, kemudian kemukakan hasilnya. Ini contohnya. Motivasi belajar peserta didik rendah. Nah, itu dikemukakan Hafid 2021. Motivasi belajar dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh, kemudian wawancara kepada guru apa saja dari teman sejawat ya, kemukakan dalam kolom ini. Kepada kepala sekolah hasilnya juga kemukakan pada kolom ini. Dan berikutnya, hasil analisis kita bisa telaah bersama di sana. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur, wawancara, serta observasi dapat diketahui bahwa motivasi peserta didik rendah disebabkan oleh. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu harus disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu di sekolah dan apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi ada kemungkinan eksplorasi penyebab masalah yang banyak dari kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan pakar itu tidak semuanya tidak semuanya sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu atau sesuai dengan yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Oleh karenanya perlulah analisis. Sehingga yang dimasukkan pada kolom analisis itu adalah hasil analisis dari yang ada pada kolom sebelumnya disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu alami sebagai seorang guru berkaitan dengan masing-masing masalahnya. Nah, kemudian untuk lebih detailnya kita akan lihat ya LK1.2 sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu semua. Yang pertama, motivasi belajar peserta didik rendah. Nah, ini hasil analisisnya dari Hafid, kemudian wawancaranya dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan pengawas atau pakar. Di sini banyak sekali penyebab yang dikemukakan. Nah, namun kita analisis dulu mana nih yang sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu atau sesuai dengan yang dialami oleh Bapak dan Ibu, penyebab yang mana. Nah, misalkan ada 3, maka tuliskanlah 3 penyebab yang sesuai dengan yang Bapak Ibu alami atau sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Kemudian peserta didik di sini ya. Peserta didik belum lancar membaca, nah itu masalahnya. Nah, kajian literaturnya penyebab kesulitan membaca peserta didik disebabkan oleh, nah ini, kemudian hasil wawancaranya dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, kemudian dengan pakar, banyak sekali penyebabnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu analisis dan tuangkan hasil analisisnya pada kolom berikutnya yang tadi sudah disampaikan yang sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu atau yang sesuai dengan yang dialami oleh Bapak dan Ibu selama bertugas menjadi seorang guru. Nah, itu singkatnya mengenai pengisian LK1.2. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.